Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ali Bagaskoro dengan NIM 2320113. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai web crawling pada website New Balance guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan kode web crawlingnya. Yang pertama, yaitu kita menginstal library yang diperlukan, seperti import request. Pada import request ini digunakan untuk mengirim HTTP request, yaitu seperti get, post, dan lain-lain. Kemudian biasanya dipakai untuk mengambil isi halaman atau web scraping. Contohnya mengambil HTML pada sebuah website. Kemudian di sini ada From Beautiful Shop, yaitu library untuk memparsing atau membaca dan mengekstrak data dari HTML atau CML. Kemudian digunakan setelah halaman web berhasil diambil dengan request. Kemudian memudahkan pencarian elemen HTML seperti tag, div, a, dan span. Kemudian ada import pandas. Pada pandas ini digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Umumnya dipakai untuk menyimpan hasil scraping, membersihkan data, dan mengekspor ke CSV. Kemudian langkah pertama yaitu menentukan URL target. Pada proyek ini saya mengambil kasus pada sebuah website New Balance. Langsung saja kita masukkan linknya seperti berikut. Pada variabel URL ini menyimpan alamat website yang akan diambil datanya. Kemudian dalam konteks web scraping, ini adalah halaman target yang ingin kamu ambil informasinya. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu mengirim permintaan HTTP GET, yaitu dengan respon request.getURL, kemudian respon.raise for status. Pada kode ini digunakan untuk mengirim permintaan HTTP GET ke sebuah URL, kemudian memastikan bahwa halaman web berhasil diakses tanpa error, dan menampilkan status keberhasilan berdasarkan kode status HTTP yang diterima dari server. Kemudian lanjut ke langkah 3, yaitu parsing HTML dengan perintah kode beautiful shop respond.text html.parser. Pada kode ini digunakan untuk mengubah teks HTML dari hasil request menjadi objek beautiful shop agar data pada halaman web dapat diakses dan diolah dengan mudah. Kemudian lanjut ke langkah keempat, yaitu list penampung data dengan list underscore kutipan. Pada kode ini digunakan untuk membuat list kosong yang berfungsi untuk menyimpan data hasil pengolahan atau scraping secara bertahap. Lanjut ke langkah kelima, yaitu mencari blok produk. Pada langkah 5 ini kita akan menginspek elemen pada website yang kita gunakan. Untuk project yang saya gunakan ini mengambil nama produk dan harga produk pada sebuah website New Balance. Langsung saja kita masuk ke websitenya. Karena saya akan mengambil nama produk, maka saya akan mengambil kelas yaitu produk item info. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam kode kelas yaitu produk item infonya, dan pada kesimpulan kode ini yaitu digunakan untuk mencari dan menghitung jumlah produk pada halaman web dengan cara mengambil semua div yang memiliki kelas produk item info dan semua blok HTML yang mempresentasikan produk, atau misalnya sepatu New Balance, dikumpulkan ke dalam variabel blok produk. Kemudian lanjut ke langkah 6, yaitu mengekstraksi data. Pada kode ini kita akan mengekstraksi data nama dan harga produk. Kemudian kita akan menginspek pada data namanya, kita akan memasukkan produk item link. Pada kelas ini kita akan memasukkan produk item link. Kemudian untuk harga kita masukkan price pada span, pada kelas span. Kemudian untuk kesimpulan pada kode ini yaitu untuk mengekstrasi
Mengekstraksi data nama dan harga produk dari setiap elemen produk yang telah ditemukan sebelumnya. Kemudian menyimpannya ke dalam list underscore kutipan dalam bentuk dictionary. Proses ini dilakukan secara aman dengan pengecekan elemen HTML agar tidak terjadi error, serta dilengkapi penanganan exception untuk menangkap kegagalan saat pengunduhan halaman web. Kemudian lanjut ke langkah ke-7, yaitu menampilkan contoh data. Hmm, pada kode ini yaitu menjelaskan pertama list kutipan in locals yang artinya memastikan variabel list kutipan sudah didefinisikan di program. Kemudian ada list underscore kutipan ini memastikan list kutipan tidak kosong atau berisi datanya. Kemudian untuk for item in list kutipan ini berarti mengambil maksimal dua data pertama dari list. Kemudian loop ini digunakan untuk menampilkan contoh hasil scraping dari bukan seluruh dari data. Kemudian untuk print nama produk, harga, ini menampilkan garis pemisah, kemudian menampilkan nama produk, dan menampilkan harga produk. Data diambil dari dictionary item dengan key nama dan harga. Kemudian untuk else print tidak ada data yang berhasil diekstrak, berartinya bagian ini dijalankan jika list kutipan tidak ada atau list kutipan kosong. Artinya proses scraping gagal atau tidak menemukan data. Kesimpulan singkatnya pada kode ini yaitu berfungsi untuk mengecek keberhasilan ekstraksi data dan menampilkan contoh atau dua data pertama berupa nama dan harga produk. Jika data tidak tersedia, program akan menampilkan pesan pemberitahuan agar pengguna tahu bahwa ekstraksi gagal. Lanjut ke langkah terakhir yaitu mengkonversi ke data frame dan ekspor ke CSV. Yang pertama yaitu pengecekan keberadaan dan isi data, yaitu if list kutipan, inslogger, dan list underscore kutipan, yaitu berfungsi mengecek apakah variabel list kutipan ada di memori lokal. Kemudian memastikan list kutipan tidak kosong, yang tujuannya agar program tidak error saat data belum berhasil diekstrak. Kemudian mengkonversi list ke data frame pandas, yaitu pada perintah pd.dataframe ini mengubah list of dictionary atau list kutipan menjadi data frame pandas. Kemudian setiap key pada dictionary menjadi kolom dan setiap item menjadi baris. Format ini memudahkan analisis dan penyimpanan data. Kemudian menampilkan data ke data frame, yaitu dengan print data dalam data frame dan print dot.head. Pada dot.head ini menampilkan 5 baris pertama data frame dan digunakan untuk cek apakah data sudah benar sebelum disimpan. Kemudian menentukan nama file CSV, yaitu menyimpan nama file output CSV ke dalam variabel dan memudahkan jika ingin mengganti nama file di kemudian hari. Kemudian ekspor data frame ke file CSV, yaitu df.to.csv, yaitu berfungsi menyimpan data frame ke file CSV. Kemudian index false ini tidak menyimpan nomor indeks. Untuk encoding, yaitu memastikan karakter teks terbaca dengan baik. Kemudian untuk print data berhasil diekspor ke file CSV ini, yaitu menampilkan pesan bahwa proses ekspor telah berhasil. Kemudian untuk print tidak ada data untuk disimpan ini artinya memberikan informasi bahwa tidak ada data yang bisa disimpan. Untuk kesimpulan kode ini yaitu berfungsi untuk mengubah hasil scraping menjadi data frame pandas dan menyimpannya ke file CSV dengan pengecekan agar proses hanya berjalan jika data benar-benar tersedia. Langsung saja kita run.
Nah, berarti jika muncul seperti ini, proses ekstraksi telah selesai. Pada nama produk dan harga ini yaitu menampilkan contoh hasil ekstraksi dua produk. Artinya, program menampilkan contoh dua produk pertama sebagai verifikasi, yaitu menunjukkan bahwa nama produk berhasil diambil, harga produk berhasil diambil. Ini memastikan data tidak kosong atau salah format. Kemudian data dikonversi ke data frame, yang artinya data hasil scraping berhasil diubah menjadi data frame pandas dan data tersusun rapi dalam tabel dua kolom yaitu nama dan harga yang ditampilkan hanya pada output ini yang ditampilkan hanya 5 baris pertama, bukan seluruh data. Kemudian data berhasil diekspor ke file CSV yaitu product_newbalance.csv. Artinya seluruh data produk berhasil disimpan ke file. Untuk kesimpulan singkatnya, output ini menunjukkan bahwa proses web scraping berjalan sukses, mulai dari mengunduh halaman web, menemukan produk, mengekstrak nama dan harga, mengubah data ke data frame, dan hingga menyimpan data ke file CSV. Nah, pada file Explorer pada Google Colab ini, produk New Balance.csv telah tersimpan. File ini adalah hasil ekspor data dari proses web scraping atau pengolahan data frame pandas yang isinya berupa data produk, yaitu nama produk dan harga dari New Balance. Kemudian langsung saja kita download. Nah, jadi untuk kesimpulannya bahwa data produk New Balance berhasil diekstraksi dan disimpan ke dalam file CSV dengan struktur dua kolom, yaitu nama dan harga. File dapat dibuka dengan baik di Excel dan spreadsheet, menandakan proses scraping, pengolahan data, dan ekspor berjalan sukses. Data sudah rapi dan siap digunakan untuk analisis lanjutan. Dengan catatan harga masih berupa teks, sehingga perlu dikonversi ke angka jika ingin dilakukan perhitungan. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dari kasus web scraping yang saya buat. Mungkin ada salah katanya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.